Kapal selam nuklir AS muncul ke permukaan, negosiasi gagal, nasib rezim Iran, layar radar di Selat Hormuz mendadak merah saat harga minyak dunia melonjak tajam. Di kedalaman Samudra Atlantik, sebuah predator nuklir yang paling dirahasiakan Amerika Serikat tiba-tiba menampakkan diri ke permukaan, mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan ke Teheran. Di saat yang sama, Iran mengancam akan melangkah menuju ambang nuklir jika bom-bom Israel tidak berhenti jatuh. Apakah kita sedang menyaksikan jam-jam terakhir sebelum Timur Tengah meledak dalam konfrontasi militer skala penuh? Memasuki bulan Mei 2026, kesunyian di Selat Gibraltar mendadak pecah oleh sebuah pemandangan yang sangat langka dan mengerikan. Pentagon baru saja melakukan langkah yang tidak biasa. Sebuah kapal selam nuklir strategis kelas Ohio, milik Angkatan Laut Amerika Serikat, tiba-tiba muncul di permukaan. Bagi para pengamat militer, kemunculan ini adalah sinyal perang yang nyata. Kapal selam kelas Ohio bukan sekadar kapal biasa. Ia adalah komponen kunci dari kemampuan pencegahan nuklir Amerika Serikat, sebuah monster bawah laut yang biasanya beroperasi dalam kerahasiaan total di kedalaman samudra. Washington hampir tidak pernah mengungkapkan lokasi operasional sistem senjata paling rahasia ini, kecuali jika mereka ingin dunia, khususnya Teheran, tahu bahwa jari mereka sudah berada di pelatuk kiamat. Di pusat komando Gedung Putih, tensi terus merayap naik. Presiden Donald Trump dilaporkan sedang berada di titik nadir kesabarannya. Gencatan senjata yang selama ini diupayakan kini berada di ambang kehancuran. Meski Trump bersikeras tidak akan menyerah pada tekanan Iran, frustrasinya terhadap perilaku Teheran dalam negosiasi sudah mencapai puncaknya. Di koridor-koridor kekuasaan Washington, dukungan untuk melakukan serangan balik dengan kekuatan militer yang luar biasa terus meningkat. Teheran baru saja menolak proposal perdamaian dari Washington, dengan angkuh menyebut tawaran mereka sendiri sebagai langkah yang murah hati, sementara menyebut tuntutan Amerika sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa jam kemudian, reaksi dari Iran justru menyiram bensin ke dalam api. Korps Garda Revolusi Islam menyatakan kesiapan mereka untuk memberi pelajaran kepada Amerika jika agresi terus berlanjut. Ancaman ini tidak hanya bergema di ruang-ruang rapat militer, tetapi langsung menghantam jantung ekonomi global. Harga minyak dunia melonjak seketika. Pasar global gemetar melihat risiko eskalasi di Selat Hormuz, arteri utama energi dunia yang kini dipenuhi oleh kapal cepat dan drone pengintai Iran yang bersiaga melakukan sabotase massal. Saat matahari mulai terbenam di Teluk Persia, kebuntuan diplomatik ini semakin mengeras. Tanggal 12 Mei menjadi saksi di mana dialog tidak lagi memiliki tempat. Trump menyatakan bahwa gencatan senjata memang sedang diupayakan untuk dihidupkan kembali, tetapi stabilitasnya masih sangat rapuh. Iran masih memandang dirinya sebagai pemenang dalam konfrontasi ini. Sementara bagi Amerika Serikat dan Israel, program rudal serta nuklir Iran terus tumbuh menjadi ancaman eksistensial yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Strategi Iran jelas. Mereka tidak mencari kemenangan militer langsung, melainkan meningkatkan risiko dan biaya operasional global hingga dunia terpaksa bertekuk lutut. Di dalam ruang komando militer yang kedap suara, Presiden Trump mengadakan pertemuan mendesak dengan tim keamanan nasionalnya. Pertanyaan besarnya hanya satu, apakah mereka akan tetap bertahan pada jalur diplomasi yang melelahkan atau beralih ke tindakan militer yang lebih kuat? Solusi militer kini bukan lagi sekadar opsi di atas kertas, melainkan rencana operasi yang siap dieksekusi. Jika laporan ini benar, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memperketat blokade maritim secara total, menyerang fasilitas energi utama, dan melakukan serangan presisi yang ditujukan langsung ke pusat kekuasaan Garda Revolusi. Secara strategis, hal ini berarti Washington sedang menyiapkan panggung untuk senjata kiamat diplomatik dan militer. Kehadiran kapal selam kelas Ohio di Gibraltar menekankan bahwa kemampuan strategis Amerika telah dikerahkan dan siap bertindak dalam hitungan detik. Namun, ada satu faktor kunci yang menahan jari Trump di tombol serangan: Tiongkok. Beijing adalah pelanggan utama minyak Iran. Jika pasokan energi Tiongkok terganggu, stabilitas global akan runtuh. Trump ingin Presiden Xi Jinping memahami satu hal sederhana. Jika Tiongkok ingin energinya tetap mengalir, mereka harus segera menekan Teheran untuk mundur dari ambang jurang nuklir. Memasuki wilayah Teluk, situasi justru menjadi lebih rumit dan mematikan. Selat Hormuz kini menjadi titik rawan di mana kapal-kapal komersial tertahan, jalur pelayaran dialihkan, dan biaya asuransi maritim melonjak hingga ke langit. Iran menggunakan kampanye propaganda dan ancaman nyata untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengguncang pasar global kapan saja. Namun, yang mengejutkan adalah
munculnya laporan bahwa Uni Emirat Arab atau UAE diam-diam telah mengambil tindakan ofensif. Serangan udara dilaporkan menghantam kilang minyak di Pulau Lavan, wilayah Iran, yang menyebabkan kebakaran hebat. Jika informasi ini akurat, hal ini menandakan pergeseran besar dalam geopolitik kawasan. Negara-negara Teluk bukan lagi target pasif, melainkan pemain aktif yang siap menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan mereka. Selama konflik berlangsung, Iran dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 2.800 rudal dan drone yang menargetkan wilayah UAE, menghantam sektor pariwisata dan kepercayaan investasi secara telak. Menanggapi ancaman ini, kerjasama militer antara negara-negara di kawasan meningkat tajam. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengonfirmasi bahwa Israel telah mentransfer sistem laser pertahanan ke UAE untuk membantu mencegat serangan rudal. Ini adalah tingkat kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah aliansi yang lahir dari ketakutan bersama terhadap ancaman yang datang dari Teheran. Di balik retorika perang yang menggema di Teluk Persia, suasana di dalam Iran sendiri sedang berada dalam cengkeraman ketakutan yang luar biasa. Pemerintah Teheran tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga sedang memperketat represi domestik ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di garis depan kebijakan tangan besi ini adalah Gholam Hossein Mohseni Ejei, Ketua Mahkamah Agung Iran yang dikenal sebagai tokoh paling garis keras dalam struktur kekuasaan. Sejak konflik pecah, wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi nasional, mengirimkan pesan ancaman kepada siapapun yang dituduh melakukan spionase atau berkolaborasi dengan Mossad. Pesan dari sistem peradilan Iran sangatlah jelas, spionase dan pengkhianatan akan dibayar dengan nyawa. Laporan menunjukkan bahwa jumlah eksekusi terhadap warga Iran yang dianggap sebagai oposisi atau berpartisipasi dalam protes telah meningkat drastis. Secara strategis, hal ini menunjukkan bahwa rezim sedang mencoba menutup celah dari dalam saat mereka menghadapi tekanan luar biasa dari luar. Setelah kabar mengenai penggulingan pemimpin tertinggi Ali Khamenei mulai beredar di sumber-sumber yang tidak terverifikasi, Mohseni Ejei diyakini telah mengambil peran dalam Dewan Kepemimpinan Sementara. Ia dipandang sebagai penjaga terakhir ideologi Garda Revolusi yang tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan ekstrim demi mempertahankan eksistensi rezim. Bagi Korps Garda Revolusi Islam, sekadar bertahannya rezim di tengah badai ini sudah dianggap sebagai sebuah kemenangan besar. Terlepas dari kerugian militer yang masif, hancurnya infrastruktur, dan ekonomi yang lumpuh, mereka tetap memegang satu kartu as, program nuklir dan jaringan proksi. Selama Teheran masih memiliki kemampuan untuk mengancam dunia dengan senjata nuklir dan kendali atas kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, mereka akan terus menyatakan kepada rakyatnya bahwa mereka telah memenangkan perang melawan setan besar Amerika dan Israel. Namun, bagi Yerusalem, narasi kemenangan Iran ini adalah ancaman eksistensial yang paling nyata. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berulang kali menegaskan bahwa perdamaian semu adalah jebakan yang mematikan. Israel memandang bahwa kesepakatan apapun yang membiarkan Iran mempertahankan infrastruktur nuklirnya hanya akan memberi Teheran waktu untuk mengatur ulang kekuatan dan memulihkan kemampuan militernya untuk serangan yang lebih besar di masa depan. Dalam perhitungan Netanyahu, solusi akhir bagi krisis ini harus mengatasi 4 elemen strategis secara bersamaan. Elemen pertama adalah penghapusan total uranium yang telah diperkaya. Kedua, pembongkaran fasilitas nuklir yang terkubur jauh di bawah tanah. Ketiga, pemusnahan gudang rudal balistik yang mampu menjangkau Eropa dan Israel. Dan yang terakhir, penghancuran jaringan proksi yang menjadi tentakel Iran di Timur Tengah. Netanyahu memandang keempat elemen ini sebagai satu sistem terpadu yang tak terpisahkan, membiarkan salah satu tetap hidup berarti, membiarkan ancaman tetap ada. Saat matahari mulai naik di hari berikutnya, dunia melihat Amerika Serikat sedang berada di titik balik yang menentukan. Opsi yang kini berada di meja kerja Donald Trump sudah sangat tajam. Jika diplomasi benar-benar dinyatakan mati setelah kunjungan ke Tiongkok, maka eskalasi militer akan meluas melampaui blokade maritim. Serangan presisi kemungkinan besar akan diarahkan langsung ke pusat-pusat kekuasaan Garda Revolusi dan fasilitas energi utama yang tersisa. Ini adalah fase di mana senjata kiamat yang dimaksud bukan lagi sekadar kapal selam kelas Ohio di Gibraltar, melainkan kemauan politik Washington untuk mengubah peta kekuatan Timur Tengah secara permanen. Krisis ini sekarang berada dalam fase yang sangat sensitif. Kapal-kapal perang tetap bersiaga di laut dengan rudal yang sudah terkunci pada koordinat target. Kapal selam strategis AS telah memberikan pesan pencegahan yang jelas dari Gibraltar, sementara negara-negara Teluk seperti UAE
telah menunjukkan bahwa mereka siap melakukan serangan balik yang menghancurkan. Di Teheran, aparat represif terus bekerja lembur untuk menjaga agar rezim tidak runtuh dari dalam. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah perang akan terjadi, melainkan apakah Iran menyadari bahwa waktu mereka benar-benar sudah habis? Apakah mereka akan terus mencoba mengulur waktu di meja negosiasi Beijing, ataukah mereka akan memaksa dunia menyaksikan konfrontasi militer skala besar yang akan mengubah tatanan global selamanya? Langit di atas Selat Hormuz mungkin tampak tenang saat ini, namun di bawah permukaan, arus konflik sedang bergerak sangat cepat menuju titik ledakan yang tak terelakkan. Menurut Anda, apakah strategi represi keras Mohseni Ejei di dalam negeri menunjukkan bahwa rezim Iran sebenarnya sedang berada di ambang keruntuhan? Dan apakah Netanyahu akan tetap menyerang meskipun Trump mencapai kesepakatan dengan Tiongkok? Bagikan pandangan tajam Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti analisis mendalam konflik global hanya di kanal ini.